pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3450-3452 Bab 3450, Clues to Arctic Blackstone. Melihat kota seperti mimpi di dasar danau, Landon Sen kagum, dan tulisan tangan Bibotan diam-diam mengatakan bahwa itu tidak biasa. Di kota di dasar danau, Anda dapat melihat banyak biksu Bibotan berpatroli. Melihat Raja berkepala 9, semua biksu membungkuk dan memberi hormat. Raja hebat 9 kepala berjalan menjauh dari para biarawan yang berpatroli dan Bibotan yang lebih tua yang telah berkumpul di luar Istana Senglong, dan membawa Landon Sen ke Istana Senglong. Istana Senglong sangat luas, megah, dan cemerlang, dengan semua jenis mutiara bersinar, ada barisan pilar batu giok emas di kedua sisi aula utama, dan relief berbentuk naga melekat pada pilar batu. Bentuk naga pada relief agak aneh, dengan tanduk emas, mata merah dan sayap ganda di bagian belakang, sayapnya seterang spar emas. Naga itu ditutupi dengan sisik naga emas muda, cakar naga cian, dan ditutupi dalam 9 warna cahaya, memberi orang perasaan tekanan yang tak terlukiskan, yang membuat orang berdenyut. Landon Sen melirik ke sekeliling dan berkata dengan perasaan segar, Sen telah melihat banyak naga nyata, tetapi dia belum pernah melihat naga sungguhan mengenakan cahaya 9 warna seperti naga yang diembos. Raja berkepala 9 menjelaskan sambil tersenyum, saudara Landon Sen tidak tahu bahwa ini adalah naga leluhur yang besar, leluhur naga. Sangat disayangkan bahwa naga leluhur jatuh dan punah pada awal zaman Li. Saya melihatnya. Nenek moyangku di Gunung Bibotan, Raja Wan Shenglong, memiliki jejak darah naga leluhur, jadi aku melukis naga leluhur di sini untuk disembah. Landon Sen mengangguk, dia telah membaca deskripsi naga leluhur dalam buku-buku kuno. Naga ini milik kekuatan tertinggi di antara monster di zaman Li kuno, dan yang terkuat bahkan mencapai ranah leluhur surgawi. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, garis naga leluhur di era Li kuno tampaknya telah menyinggung Kaisar Surgawi, Dong Huang Tai, yang disegel di Gunung Longyuan dan tidak pernah bisa kembali. Raja berkepala 9 memimpin Landon Sen ke puncak aula, mengeluarkan 2 kursi batu giok hijau, dan sekali lagi mengeluarkan kata, tolong. Landon Sen duduk tanpa basa-basi di kursi batu giok, dan Raja yang berkepala 9 memerintahkan kedua pelayan untuk mempersembahkan sepoci anggur arwah dan 2 gelas anggur. Hanju rendah hati, dan aku juga meminta Brother Landon Sen untuk tidak membuat lelucon. Ini adalah anggur berusia jutaan tahun dalam koleksi Raja. Saudara-saudara mungkin juga minum. Raja berkepala 9 berkata sambil tersenyum, dan secara pribadi mengisi Landon Sen dengan gelas, penampilannya yang antusias, seolah-olah dia melihat saudaranya yang telah lama hilang. Teman Tao berkepala 9 sopan, Landon Sen tersenyum tipis, dan minum dengan Raja berkepala 9. Setelah segelas anggur, aroma anggurnya sangat kaya dan menyegarkan. Landon Sen memuji, ini benar-benar anggur yang baik. Hahaha, jika saudara Landon Sen menyukainya, aku masih punya beberapa pot di sini, ambil saja. Raja 9 berkepala berkata dengan sangat murah hati. Landon Sen melambaikan tangannya, Sen bukan orang yang suka anggur, jadi tolong simpan minumanmu sendiri. Kultivasi Sen tidak setinggi yang dibayangkan oleh 9 kepala Tao, jadi jangan terlalu sopan. Tidak, saudara Landon Sen tidak perlu mencemooh. Dengan prestasi dan ketinggianmu saat ini, beraninya kamu lalai dalam raja ini, kamu harus sopan kepada kamu. Kata Raja berkepala 9 bersemangat. Landon Sen hanya menggelengkan kepalanya, menarik kekuatan gaibnya yang tersembunyi, mengungkapkan basis kultivasinya yang sebenarnya, dan menjelaskan, Anda telah salah paham, sesama Taois 9 kepala, Sen hanya memiliki basis budidaya awal bumi yang abadi, bukan biksu dari dewa abadi yang Anda bayangkan. Ini. Sen spiritual Raja berkepala 9 melirik Landon Sen untuk beberapa saat, dan tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia mengkonfirmasi beberapa kali bahwa basis kultivasi Landon Sen memang hanya tahap awal dari Earth Immortal. Mustahil. Bagaimana mungkin untuk membunuh lebih dari 300 tetua gunung berapi suci dan juga binatang dari Yan Feng berdasarkan pada basis budidaya yang lemah di bumi awal yang abadi? Tidak, Landon Sen pasti sedang menguji dirinya sendiri. Raja berkepala 9 itu mengira dia telah mengabaikan Landon Sen dan membuat orang lain itu tidak bahagia. Dia tidak bisa berkeringat di mana-mana, dan membungkukkan tangannya dalam doa, Raja ini tidak terhibur dengan baik. Saya di sini untuk memberi kompensasi kepada saudara Landon Sen. Saya harap saudara Landon Sen tidak akan marah. Setelah berbicara, Raja berkepala 9 siap untuk berlutut. Landon Sen terkejut, dan dengan cepat membantunya berdiri, tertawa dan menangis, Anda telah salah paham terhadap orang berkepala 9 yang beragama Dao. Kultivasi Sen yang sejati memang seperti yang Anda lihat. Saya tidak melakukan apapun untuk membunuh angin sebelumnya. Terima kasih kepada sahabatku. Gadis Sianer, keluar dan menyapa sesama Taois Jiutu. Begitu suara itu jatuh, pola bakung di punggung tangan Landon Sen melintas.
Lan Xianer terbang keluar dari tubuh Landen Sen, dan membungkuk kepada Raja berkepala 9 seperti Xiao Jiabiu. Gadis kecil Lan Xianer adalah teman dari saudara Sen dan telah bertemu sesama Taois berkepala Jiu. Puncak abadi bumi. Raja yang berkepala 9 melihat budidaya Lan Xianer sekilas, dan terkejut, dan buru-buru menggenggam tinjunya sebagai balasan. Anda tidak harus sopan, Raja ingin berterima kasih kepada Nona Lan atas bantuannya. Lan Xianer menyembunyikan wajahnya dan tertawa. Gadis kecil itu baru saja membantu, dan tidak terlalu membantu Brother Sen. Tapi jangan salah sangka, Brother Sen, dia benar-benar hanya memiliki basis kultivasi dari hari-hari awal bumi abadi, tetapi kekuatan kultivasinya jauh melampaui biasa. Sen itu hanya seorang biarawan. Berbicara tentang berbicara, Taois berkepala 9 percaya bahwa Brother Sen adalah seorang pembudidaya abadi. Pada kenyataannya, tidak ada banyak perbedaan. Kekuatan saudara Sen memang sebanding dengan pembudidaya abadi. Karena saudara-saudara Landen Sen mengiklankan diri mereka seperti ini, raja ini tidak memiliki banyak hal untuk dikatakan. Raja ini mudah marah. Tidak peduli seberapa rendahnya saudara-saudara Landen Sen, Anda masih kakak lelaki saya di Bibotan. Penolong, raja ini secara alami akan menghormati. Mengatakan ini, Raja berkepala 9 merasa di dalam hatinya bahwa Landen Sen mungkin ingin tetap rendah hati, jadi dia sengaja menunjukkan kultivasinya yang rendah. Di depannya, temperamen dan penampilan Lan Xianer sangat mencengangkan, dan kultivasinya juga berada di puncak peri bumi. Bagaimana keindahan tingkat ini dapat direndam oleh seorang beku di masa-masa awal bumi abadi? Bahkan setelah membunuh Raja 9 berkepala, dia tidak percaya bahwa Landen Sen benar-benar basis budidaya awal. Landen Sen sedikit terdiam, dan dia bahkan tidak repot-repot menjelaskannya. Bukan sepenuhnya hal yang buruk bagi Raja berkepala 9 untuk menganggap dirinya sebagai seorang beku, setidaknya dia dapat menanyakan beberapa berita utama dengan lebih mudah. Landen Sen batuk dan berkata dengan tegas, "Ahem. Teman-teman dari Tao yang berkepala 9, mari kita bicara tentang bisnis. Kali ini saya datang ke Bibotan, selain minum, saya juga ingin bertanya kepada teman-teman Tao yang berkepala 9 itu beberapa berita." Hati Raja berkepala 9 itu melonjak dan dia langsung berkata, "Saya tidak tahu apa yang ingin diketahui saudara-saudara. Selama Raja ini tahu, katakan yang sebenarnya." Landen Sen mengangguk puas dan mulai berbicara tentang poin utama. Sen ingin menemukan harta karun bernama batu misterius Arktik. Aku ingin tahu apakah sahabat 9 kepala mengetahui petunjuk untuk batu ini. Batu hitam Arktik. Raja berkepala 9 itu menunjukkan tatapan yang tidak terduga. Dia berpikir bahwa tujuan Landen Sen adalah Zulong Divine Bow. Namun, kemampuan Landen Sen untuk memberi nama batu Arktik yang mendalam menunjukkan bahwa tujuannya sangat luar biasa. Raja berkepala 9 berkata dengan jujur, "Jangan menyembunyikannya dari Brother Landen Sen, meskipun Gunung Rocky kami kaya akan spar, kami belum pernah mengedarkan batu misterius Arktik, yang berhadapan dengan langit. Ini adalah bahan untuk memperbaiki harta abadi di era Lik. Hal ini telah lama jatuh ke dalam masalah besar dengan tangan seorang beku, hampir tidak mungkin ditinggalkan. Tapi, Raja tahu bahwa ada tempat di mana batu ini mungkin ditemukan." Bab 3451, Open School. Tapi hari itu San Yaoqi. Tanya Landen Sen. Raja berkepala 9 terkejut dan mengangguk, ya, tampaknya saudara-saudara Landen Sen juga telah menyelidiki. Dikatakan bahwa kolam giok Ratu Barat terbuat dari batu hitam Arktik. Diperkirakan bahwa saudara Sen juga harus tahu bahwa gunung raksasa misterius yang diduga Tianshan tiba-tiba muncul di bagian utara Gunung Rocky. Jika saudara Sen dapat memasuki Gunung Tianshan dan menemukan Yaoqi, dia telah menemukan batu yang dalam di Arktik. Landen Sen mengerutkan keningnya. Tampaknya jika dia ingin menemukan batu hitam Arktik dan mendapatkan cahaya utara, dia hanya bisa pergi ke pegunungan Tianshan. Sesama Daois Jiutu, saya mendengar bahwa para pemimpin dari 10 sekte teratas di Luan Xishan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pesta Peach. Saya ingin tahu apakah Taois Jiutu dapat membawa Sen Motong ke gunung. Landen Sen sangat mudah. Tidak meminta apapun. Yang ini. Raja berkepala 9 ragu-ragu sejenak, dan menghela nafas. Bukannya raja ini tidak mau membawa saudara Sen ke perjamuan, tetapi ahli misterius di pegunungan pada hari itu telah lama memerintahkan bahwa hanya para beku surgawi dari Gunung Rocky dan para pemimpin dari 10 sekte diizinkan untuk menghadiri perjamuan itu. Jika raja ini membawa saudara-saudara Landen Sen untuk pergi, itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan, dan dapat mengganggu ahli misterius. Jika saudara-saudara Landen Sen bersikeras untuk pergi, raja ini dapat memberikan Anda tempatnya, tetapi saudara-saudara Landen Sen bersaudara tanggung risiko ini. Raja berkepala 9 berkata jujur, dia tidak benar-benar ingin berpartisipasi dalam pesta persik datar itu, karena dia merasa terlalu berisiko. Bagaimanapun, dia sendiri hanya seorang pembudidaya abadi bumi, dan dia bersikeras untuk bersaing dengan sekelompok pembudidaya abadi surgawi, itu jelas merupakan tindakan mencari kematian. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, aturannya sangat aneh. Bagaimanapun, Sen adalah seorang biarawan Outland.
Jika dia benar-benar mewakili Bibotan di pesta persik, dia mungkin melanggar aturan, dan mungkin tidak sebanding dengan kerugiannya. Iya. Raja berkepala 9 menggaruk kepalanya, dan tiba-tiba punya ide, dan berkata, pakar misterius di gunung berkata hari itu, selama 10 biksu teratas dalam 10 sekte teratas di wilayah pegunungan Rocky, mereka dapat berpartisipasi dalam pesta persik datar. Brother Landensen, Anda bukankah itu seorang beku surgawi? Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan saya di Bibotan. Bibotan kami berada di peringkat ke-10, meskipun sedikit sampah, bisa dihitung. Selama Anda bergabung dengan Bibotan, tentu saja akan menjadi masalah. Berpartisipasi dalam pesta persik datar. Raja berkepala 9 memberi Landensen ide. Siapa yang bilang aku adalah pembudidaya para dewa? Landensen tidak bisa menahan muntah, ini hanya ide yang buruk, dan tingkat kultivasinya tidak cukup. Ah, Saudara Landensen, Anda benar-benar bukan seorang kultivator peri. Mata Raja berkepala 9 melebar, masih sedikit tidak percaya. Jika aku benar, aku harus melakukan apa yang kamu katakan. Landensen berkata dengan marah. Suasananya agak canggung, dan Raja berkepala 9 itu agak sulit dipercaya, tapi tidak banyak bicara. Lansianer bertanya dengan rasa ingin tahu, Taois berkepala 9, saya tidak tahu bagaimana menghitung sebagai 10 sekte teratas di pegunungan Rocky. Raja 9 kepala berkata, secara alami, itu adalah kekuatan biksu yang menjadi milik gunung batu asli saya, dan telah memenangkan 10 sekte teratas di Baimai Huiwu. Mata indah Lansianer menyala dan dia terus bertanya, lalu jika itu adalah sekolah di bawah 10 besar Rocky Mountain, apakah ada jalan pintas untuk dengan cepat memenangkan 10 besar? Ada satu cara. Seperti gunung berapi suci, pimpinlah seluruh pasukan biksu untuk menantang Bibotan dan biarkan duel tingkat tinggi dari kedua belah pihak bertarung. Jika penantang menang, itu bisa menggantikan peringkat partai yang ditantang. Raja 9 kepala berkata dengan suara yang dalam. Landensen terkejut, Sianer, apa yang kamu minta ini? Lansianer tersenyum ringan, Sianer hanya berpikir bahwa dengan kekuatan Bruder Sen, tidaklah sulit untuk merekrut sejumlah besar biksu sementara dan membentuk sekolah sendiri. Pada waktu itu, Saudara Sen dapat memimpin para beku sendiri untuk menantang 10 sekte teratas Luan Xishan, dan menggantinya. Dengan cara ini, Saudara Sen akan menjadi kepala 10 sekte Luan Xishan dengan integritas. Begitu dia mengatakan ini, Landensen tiba-tiba menjadi jelas, dan dia menekan bahu beraroma Lansianer dengan tiba-tiba, dan berkata dengan penuh semangat, Sianer, kamu sangat pintar. Kenapa aku tidak memikirkan metode yang baik sebelumnya? Ini memang cara yang bagus, tapi agak merepotkan. Raja berkepala 9 juga mengangguk setuju, dia tidak mengerti mengapa Landensen menolak untuk mengakui bahwa dia adalah seorang biarawan. Ini tidak merepotkan, pasti ada orang pemberani di bawah uang besar itu. Dengan sumber daya keuanganku, tidak sulit untuk merekrut sekelompok biksu. Landensen penuh percaya diri, dan hal terakhir yang kurang adalah batu peri. Cincin penyimpanan lebih dari 300 tetua gunung berapi suci yang telah terbunuh sebelumnya, Landensen masih tetap bersamanya, kekayaan di cincin penyimpanan itu saja sudah cukup untuk merekrut sejumlah besar biksu untuk membentuk sekte. Kebetulan gunung berapi suci tidak memiliki pemimpin, sehingga ia dapat pergi ke gunung berapi suci untuk melobi dan merekrut pasukan biksu gunung berapi suci untuk membangun kembali sekte sendiri. Lakukan saja. Landensen buru-buru bangkit dan berkata kepada Raja berkepala 9, Pendeta Daois berkepala 9, Sen akan mendirikan sekte sekarang. Setelah menunggu, saya harap Anda dapat membantu saya mempublikasikannya. Sen berutang budi kepada Anda. Raja berkepala 9 itu tertegun ketika dia mendengarnya, dan dia dengan cepat menggema, selama Brother Landensen mengatakan sepatah kata pun, lelaki berkepala 9 saya pasti akan membantu. Bagus. Terima kasih, saudaraku. Landensen memeluk tinjunya ke arah Raja berkepala 9, dan kemudian terbang keluar dari Bibotan bersama Lansianer dengan cemas. Hanya ada 2 bulan tersisa sebelum pesta persik datar. Landensen harus membangun seni bela diri dalam 2 bulan ini dan berhasil menantang 10 seni bela diri Luan Xishan teratas. Waktunya ketat dan kita harus berpacu dengan waktu. Bibotan tidak jauh dari gunung berapi suci, dan dengan kecepatan lepas Landensen, dapat dicapai paling banyak 2 jam. Gadis Sianer, kamu bilang aku ingin mendirikan sebuah sekte, nama apa yang harus aku gunakan? Tanya Landensen sambil tersenyum sambil terbang menjauh. Lansianer tersenyum dan berkata, Sianer ini tidak mudah untuk dipanggil. Namun, karena Brother Sen ingin merekrut sejumlah besar biksu, semakin mendominasi sekte itu, semakin baik, sehingga mudah diingat. Jika ini masalahnya, maka sebutlah Istana Para Raja Surgawi. Saya akan mengklaim sebagai Raja Surgawi Sen, dan gadis Sianer, nama Anda Saint Lady Lan, bagaimana menurut Anda? Saran Landensen sambil tersenyum. Sianer tidak keberatan. Lan Sianer menyembunyikan wajahnya dan tersenyum, dan tiba-tiba merasa bahwa mendirikan sekte tampak menyenangkan. Dengan Landensen, Anda selalu dapat merasakan kesegaran yang berbeda. Lan Sianer menyukai perasaan ini.
2 jam kemudian, Landen Sen tiba di Gunung Api Suci. Sebagian besar biksu gunung berapi suci yang melarikan diri sebelumnya tidak meninggalkan gunung berapi suci di pertama kalinya. Mereka juga bersiap untuk bertemu dalam seni bela diri untuk membahas apakah gunung berapi suci dapat diselamatkan. Landen Sen dan Lan Xianer cepat menduduki gunung berapi suci, mengendalikan situasi, dan datang ke langit di atas aula gunung berapi suci. Itu adalah biksu abadi yang membunuh kepala dan penatua. Setan itu ada di sini lagi. Semuanya, lari. Melihat beku celestial yang membunuh Yan Feng dan semua tetua gunung berapi kembali, biksu gunung berapi begitu takut sehingga mereka terbang dengan panik. Bab 3452, Sen Wang. Murid ajaib. Mata iblis suci di tengah alis Landen Sen berkedip dan memuntahkan langit darah, dan cahaya darah yang tak berujung dengan cepat menyelimuti seluruh gunung berapi suci. Pemandangan gunung berapi suci tiba-tiba berubah dan menjadi dunia berdarah. Landen Sen berdiri tegak di langit di atas aula gunung berapi suci, memancarkan aura yang kuat dan keras, dan tekanan spiritual yang mengerikan menyelimuti sekelilingnya, membuat semua beku vulkanik suci seperti gudang es, dan merinding. Mengandalkan kekuatan magis murid sihir surgawi, Landen Sen mensimulasikan tekanan spiritual rahib surgawi. Para biksu di gunung berapi yang suci semua ketakutan oleh aura mengerikan yang dilepaskan oleh Landen Sen, kaki mereka melemah dan tubuh mereka gemetar. Beberapa beku dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah bahkan runtuh langsung ke tanah, dan atmosfer tidak berani mengambil nafas. Para biksu gunung berapi yang kudus mendengarkan aku. Putraku ingin mendirikan sebuah sekte di sini dan membangun Istana Raja Suci, untuk menggantikan gunung berapi suci, jadi hari ini dia secara khusus datang ke sini untuk merekrut murid-murid. Landen Sen berteriak dengan keras, terdengar seperti bel, menyebar di seluruh gunung berapi yang suci, memekakkan telinga. Ini. Biksu gunung berapi yang suci itu saling memandang, terkejut. Mereka berpikir bahwa setan ini kembali ke gunung berapi suci untuk membunuh mereka semua, tetapi mereka tidak berharap untuk datang untuk merekrut murid. Suara Landen Sen menyebabkan perhatian biksu gunung berapi suci padanya. Selama beku vulkanik suci yang bersedia untuk tinggal dan mengikuti putra ini berjanji untuk memperlakukan Anda dengan baik. Selama mereka bersedia mengikuti putra ini, dan para beku yang dibudidayakan di alam semi abadi, setiap beku akan memberikan 1000 batu roh peri tingkat rendah di tempat penanaman untuk para beku di alam peri. Setiap beku akan membagikan 10.000 batu roh peri tingkat rendah. Kepalamu sebelumnya, Yan Feng, hanya orang yang tidak kompeten. Putranya ini tidak pelit seperti Yan Feng. Selama para biksu yang bergabung dengan istana surgawi saya, gajinya 3 kali lebih tinggi daripada di gunung berapi suci. Selain itu, murid yang bergabung dengan Istana Surgawi Nak, Anda dapat berlatih menipu seni peri tingkat tinggi yang unik. Jangan lupa, putra ini adalah seorang kultivator surgawi. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masa depan Anda ketika Anda bergabung dengan Istana Raja Surgawi. Landen Sen berkata dengan suara berat. Wow. Biksu gunung berapi suci di bawah sedang gempar, merasa sedikit aneh. Banyak beku yang sedikit terkejut setelah mendengarkan. Kondisi Landen Sen terlalu murah hati, dan saya harus mengatakan itu adalah godaan besar. Bibotan memiliki sedikit pembudidaya surgawi, dan tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk dapat bercampur dengan makhluk surgawi. Namun, para beku gunung berapi suci ini telah berada di gunung berapi suci selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, seorang beku aneh menerima pengelolaan gunung berapi suci, yang membuat mereka sedikit tidak nyaman dan tidak tahu pilihan apa yang harus diambil. Lan Xianer membuka mulut dan berkata, teman-teman gunung berapi suci, sekarang gunung berapi suci tidak memiliki kepala, itu benar-benar dikurangi menjadi sepiring pasir yang tersebar, dan hampir tidak ada pertahanan sama sekali. Tanpa penguasa yang kuat, gunung api suci akan dipengaruhi oleh pasukan lain cepat atau lambat. Paksaan untuk mencaplok, maka Anda juga akan menjadi budak. Jika kamu tidak melakukan perubahan, akhirnya hanya akan menjadi lebih buruk. Senior Sen sangat murah hati dan bersedia menerima semua biarawan vulkanik suci. Ini jelas merupakan kesempatan besar bagi rekan-rekan Tao lainnya, dan aku harap kamu akan menghargainya. Lan Xianer cukup fasih berbicara, dan setelah berbicara, seluruh gunung berapi mengalami keributan, dan banyak biksu sudah bersemangat untuk mencoba. Landen Sen berteriak, anak ini tidak memaksa Anda untuk bergabung dengan Istana Raja Surgawi. Mereka yang bersedia bergabung dapat tinggal. Putra ini akan segera membagikan batu roh peri kelas rendah. Mereka yang tidak ingin bergabung dapat pergi sekarang. Tetapi para biksu yang pergi, jangan ingin kembali lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, para biarawan gunung berapi di bawah ini merespons satu demi satu. Aku bersedia bergabung dengan Istana Surgawi. Aku juga mau. Ada teriakan dari bawah. Pada awalnya, hanya beberapa ratus biksu yang setuju untuk bergabung dengan Istana Raja Surgawi, tetapi ketika teriakan itu menjadi semakin dan semakin banyak beku saling berhadapan, dan pemandangan itu di luar kendali untuk sementara waktu, dan itu dalam ayunan penuh. Sejumlah besar biksu gunung berapi kehilangan moral mereka dan setuju untuk bergabung dengan Istana Surgawi.
Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari setengah dari para beku vulkanik suci yang telah berjanji untuk pergi ke Istana Surgawi telah setuju, dan jumlah biksu yang menyatakan pendapat mereka semakin meningkat. Dunia abadi sejati hanya menghormati yang kuat. Landen Sen membunuh Yan Feng dan semua tetua gunung berapi suci dengan kekuatannya sendiri. Para biksu vulkanik suci ini secara alami menganggapnya sebagai tuan yang sangat kuat, dan percaya bahwa Landen Sen adalah biksu dari surga. Tersangka. Selain itu, rasa memiliki para beku gunung berapi itu sendiri tidak tinggi. Jika mereka meninggalkan gunung berapi suci, masa depan mereka akan gelap. Hampir tidak ada perbaikan biasa di pegunungan berbatu. Begitu mereka tersebar dan berjalan di pegunungan berbatu, mereka tidak akan dipukuli. Merampok para tahanan. Berdasarkan poin-poin di atas, hampir setengah dari biksu ingin tinggal dan bergaul dengan Landen Sen. Landen Sen cukup puas dan berteriak, para biksu yang berjanji untuk bergabung dengan Istana Surgawi, silakan datang di belakang putra ini. Nama keluarga putra ini adalah Sen, Anda bisa memanggil saya Sen Tianwang. Ya, Sen Tianwang. Semua biarawan gunung berapi berteriak, satu demi satu melarikan diri dari langit, dan datang di belakang Landen Sen. Dalam waktu kurang dari 10 napas, sekelompok besar biksu hitam berkumpul di belakang Landen Sen, jumlahnya ratusan ribu. Para beku dari gunung berapi suci itu tidak semuanya kembali ke gunung berapi suci, sehingga jumlah beku di gunung berapi suci saat ini terbatas, hanya lebih dari 200.000 beku. Meskipun lebih dari setengah biksu gunung berapi rela mengikuti mereka, jumlahnya masih tidak cukup. Ada aturan tak tertulis di Luan Xishan bahwa jumlah biksu di 100 sekte tidak boleh kurang dari 1 juta. Jika jumlah biksu di sekte tertentu di Luan Xishan kurang dari 1 juta, tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk peringkat 100 sekte, dan itu tidak akan diakui oleh pasukan Luan Xishan. Untuk membangun sebuah sekte yang dapat menantang 10 sekte teratas, Landen Sen setidaknya harus membuat jumlah biksu di Istana Surgawi melebihi 1 juta. Landen Sen terus melobi dengan keras dan akhirnya menipu hampir 200.000 biarawan untuk bergabung dengan Istana Surgawi. Adapun puluhan ribu pembudidaya yang tersisa, mereka enggan bergabung dengan Landen Sen, dan Landen Sen tidak memaksa mereka untuk meninggalkan mereka sendirian. Melihat bahwa Landen Sen bukan generasi yang galak dan jahat, para beku yang telah bergabung dengan Istana Surgawi menghela nafas lega. Landen Sen memenuhi janjinya dan mengeluarkan hampir 300 juta batu roh abadi tingkat rendah dan membagikannya kepada para biarawan vulkanik suci yang telah bergabung dengan Istana Surgawi. Terima kasih, Sen Tianwang. Para biksu senang dan berterima kasih. Landen Sen berteriak, Istana Surgawi secara resmi didirikan mulai hari ini. Karena Anda telah bergabung dengan Istana Surgawi, mulai sekarang Anda harus menyatakan kepada dunia luar bahwa Anda adalah para pembudidaya Istana Surgawi. Sebagai kelompok pembudidaya pertama dari Istana Surgawi, Raja ini secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk kawan. Saya harap Anda dapat bekerja sama untuk menerangi ambang pintu dan mempromosikan faksi kami banyak. Iya. Para biarawan meraung berbarengan. Landen Sen mengangguk puas, tentu saja, dia tahu bahwa para biarawan gunung berapi suci ini hanya dikejutkan oleh kekuatan mereka sendiri, ditambah dengan hadiah yang dijanjikan, sebelum mereka mau bergabung dengan Istana Surgawi. Tapi ini sudah cukup, Landen Sen hanya bermaksud membodohi beberapa pembudidaya untuk sementara membentuk sekolah. Selama beku-beku ini bersedia untuk menaati diri mereka sendiri, masalah-masalah lain tidak akan menjadi masalah sama sekali.